Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Jangan asal bicara. Semua yang kamu dengar, lihat, dan ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Surat Al-Isra ayat 36-38. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Ayat 37. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat 38. Semua perbuatan buruk itu sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Kajian mendalam dan renungan kehidupan. Ayat-ayat ini terlihat singkat, namun kandungannya sangat dalam. Allah mengingatkan manusia agar berhati-hati dalam 3 perkara besar. Pertama, menjaga ucapan. Kedua, menjaga hati dan pikiran. Ketiga, menjauhi kesombongan. Banyak manusia hancur bukan karena kurang harta, tetapi karena lisannya tidak dijaga, pikirannya dipenuhi prasangka, dan hatinya dipenuhi kesombongan. Jangan bicara. Jika tidak tahu Allah melarang manusia mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Artinya, jangan mudah percaya, jangan mudah menyebarkan cerita, jangan mudah menduduh orang lain. Hari ini banyak orang langsung membagikan berita tanpa memeriksa kebenarannya. Ada yang membaca judul saja lalu marah. Ada yang mendengar gosip lalu ikut menyebarkan. Ada pula yang menilai orang hanya dari potongan video pendek. Padahal satu ucapan bisa melukai banyak hati. Contoh sederhana yang sering terjadi, seseorang mendengar kabar, katanya si Fulan mencuri uang. Tanpa mencari kebenaran, berita itu langsung disebarkan ke grup keluarga dan media sosial. Ternyata berita itu salah. Akibatnya, nama baik orang rusak, keluarga maluzi, persahabatan hancur, dan dosa fitnah terus mengalir. Inilah mengapa Islam mengajarkan tabayun, memeriksa sebelum berbicara. Pendapat para ulama besar, Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa manusia dilarang berkata, "Aku tahu," padahal sebenarnya tidak tahu. Karena nanti telinga, mata, dan hati akan menjadi saksi di hadapan Allah. Imam Al-Qurtubi, beliau menerangkan bahwa ayat ini melarang persaksian palsu, tuduhan tanpa bukti, dan berbicara berdasarkan prasangka. Menurut beliau, banyak dosa besar berasal dari lisan yang tidak dijaga. Imam Syaukani, beliau menyebut ayat ini sebagai dasar penting dalam akhlak seorang muslim. Orang beriman seharusnya hati-hati mendengar, hati-hati melihat, dan hati-hati berbicara. Semua anggota tubuh akan bersaksi. Ayat ini mengandung peringatan yang sangat kuat. Telinga yang mendengar fitnah akan dimintai jawaban. Mata yang melihat keburukan lalu menikmati maksiat akan dimintai jawaban. Hati yang dipenuhi iri, dengki, dan prasangka juga akan dimintai jawaban. Banyak orang merasa aman karena dosanya tersembunyi dari manusia. Padahal tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Bahaya kesombongan Allah lalu melarang manusia berjalan di muka bumi dengan sombong. Mengapa sombong berbahaya? Karena kesombongan membuat manusia merasa paling benar, sulit menerima nasihat, meremehkan orang lain, dan lupa bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan Allah. Contoh kesombongan zaman sekarang, kesombongan hari ini sering tidak disadari. Ada yang sombong karena jabatan, ada yang sombong karena pendidikan, ada yang sombong karena harta, ada yang sombong karena pengikut media sosial, ada pula yang sombong karena merasa paling suci. Kalimat seperti ini sering muncul, "Aku lebih pintar dari dia. Dia tidak pantas menasihatiku. Tanpa aku mereka bukan siapa-siapa." Padahal manusia hanyalah makhluk lemah. Saat sakit, tubuh tidak berdaya. Saat tua, tenaga hilang. Saat mati, semua jabatan ditinggalkan. Pendapat ulama tentang kesombongan. Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Menurut beliau, orang sombong sulit menerima kebenaran karena merasa dirinya paling hebat. Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, "Heran kepada manusia yang sombong, awalnya berasal dari sesuatu yang hina, lalu akhirnya menjadi tanah." Kalimat ini mengingatkan manusia agar tidak lupa diri. Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menjelaskan bahwa manusia tidak layak sombong karena kemampuan manusia sangat terbatas. Manusia tidak mampu menolak kematian, menghentikan usia, ataupun menjamin hidupnya sendiri. Renungan yang menyentuh hati. Kadang kita terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain, sampai lupa memperbaiki diri sendiri. Kadang kita mudah menilai, tetapi sulit memahami. Kadang kita ingin dihormati, tapi lupa menghormati orang lain.
Ayat ini mengajarkan, jadilah manusia yang tenang, rendah hati, dan berhati-hati dalam berbicara. Tidak semua yang kita dengar harus dipercaya, tidak semua yang kita tahu harus diucapkan, dan tidak semua yang kita miliki pantas disombongkan. Motivasi kehidupan. Orang hebat bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling bijak lisannya. Orang mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, tetapi yang paling rendah hatinya. Orang cerdas bukan yang menang berdebat, tetapi yang mampu menjaga hati dan ucapan. Jika ingin hidup tenang, kurangi prasangka, kurangi kesombongan, dan perbanyak introspeksi diri. Doa dan harapannya Allah. Jadikan kami hamba yang menjaga lisan ketika berbicara, menjaga hati ketika berpikir, dan menjaga sikap ketika bergaul dengan sesama. Jauhkan kami dari fitnah, prasangka buruk, dan kesombongan yang merusak amal. Ya Allah, lembutkan hati kami agar mudah menerima nasihat, mudah meminta maaf, dan tidak meremehkan siapapun. Jadikan ilmu kami bermanfaat, hidup kami penuh keberkahan, dan akhir hidup kami dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Closing statement. Dari kajian ini kita belajar bahwa menjaga lisan, menjaga hati, dan menjauhi kesombongan adalah bagian dari akhlak seorang mukmin. Jangan mudah berbicara tentang sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Jangan mudah merendahkan orang lain hanya karena merasa lebih baik. Karena semua yang kita dengar, kita lihat, dan kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mari lebih banyak introspeksi diri, memperbaiki akhlak, dan belajar rendah hati. Semoga Allah menjaga hati kita dari prasangka buruk, menjaga lisan kita dari ucapan yang menyakiti, dan menjadikan kita hamba yang berilmu, berakhlak mulia, serta dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin.